Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan teman-teman sekalian, pendengar setia dialektika. Malam ini kita menjelaskan satu masalah yang sekarang kita lihat memang terjadi korupsi yang sangat luar biasa. Bukan berarti sebelumnya tidak ada korupsi, malah banyak sekali korupsi-korupsi yang terjadi di lingkungan kita, tapi memang besar sih, misalnya sampai belasan triliun. Tapi sekarang misalnya kita bisa melihat bahwa ada korupsi-korupsi yang jauh lebih besar dari apa yang ada itu. Dan oleh karena itu sekarang menjadi perhatian saya dalam diskusi dialektika malam ini dan mengambil judul sebenarnya tentang korupsi dan libidinal economy dan pendekatan interdisipliner. Teman-teman sekalian, saya perlu sebenarnya menjelaskan dulu sebenarnya sedikit tentang apa yang dimaksud dengan libidinal ekonomi dan apa itu pendekatan interdisipliner. Permasalahan kuliah-kuliah di pasca sarjana kajian strategik global sebenarnya sekarang hampir semua kita membicarakan pendekatan itu, bukan lagi misalnya fokusnya pada pendekatan disipliner, monodisipliner, tapi sudah keluar dari kotak box, out of the box, dan kemudian kita mencoba untuk bisa menjelaskan tentang atau melakukan riset yang berkaitan dengan masalah bukan lagi misalnya monodisipliner, tetapi dengan pendekatan yang sifatnya interdisipliner. Saya tidak mungkin menjelaskan itu secara luas ya dalam kesempatan ini, tetapi yang dimaksud dengan pendekatan interdisipliner adalah sekarang saya mencoba untuk menjelaskan masalah korupsi itu bukan hanya dari satu perspektif ilmu pengetahuan, tapi mencoba menjelaskannya permasalahan korupsi berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan psikologi, dan berkaitan dengan filsafat dari budaya. Jadi beberapa bidang itu sebenarnya perlu dilakukan untuk menjelaskan tentang apa yang kita sebut tadi dengan permasalahan ekonomi. Oleh karena itu disebut dia sebagai ya libidinal ekonomi, pendekatan interdisipliner. Lalu apa yang maksud dengan libidinal ekonomi? Istilah libidinal ekonomi itu sebenarnya awal libido itu berawal dari pemikiran seorang psikolog terkenal, psikoanalisa atau psikoanalisa Freud yang mengungkapkan tentang istilah id, ego, dan superego. Teman-teman sekalian, saya masih ingat sedikit ya tentang pembahasan tentang psikologi karena saya lama mengajar di program pasca sarjana kajian psikologi pasca sarjana psikologi UI. Dan waktu itu sebenarnya saya perlu sedikit jelaskan. Ketika Prof. Fuad Hasan jadi menteri, dia memerlukan rupanya menggantikan dia adalah seorang filsuf. Ya, jadi bukan profesor psikologi yang banyak di situ, tetapi meminta saya dan kemudian juga dengan Prof. Tuti Herati Nur Hadi untuk menggantikan beliau untuk memberikan kuliah-kuliah filsafat psikologi. Mau tidak mau, kalau misalnya belajar filsafat psikologi, di bagian pertama sebenarnya termasuklah untuk membicarakan tentang Freud, dan Freud itu adalah seorang ahli psikoanalisa yang sebenarnya dia banyak sekali menimbulkan kontroversi dalam pemikirannya, dalam teorinya, tetapi juga dia memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap pandangan manusia tentang berbagai macam hal, terutama sekali tentang permasalahan bawah sadar yang menentukan menurut dia adalah perbuatan sikap manusia, dan kemudian dia membedakan sebenarnya apa yang disebut dengan id. Id itu adalah ya dimensi tidak sadar, irasional, dan pada id itu sebenarnya itu disebut sebagai hasrat yang irasional, keinginan yang irasional. Dan pada Freud sebenarnya dia lebih cenderung mengatakan id itu sebagai hal yang berkaitan dengan seksualitas, jadi irasionalitas, nafsu, hasrat yang luar biasa dalam seksualitas. Tetapi pada pemikiran yang akan kita jelaskan nanti adalah pemikiran dari François Lyotard. Dan François Lyotard ini adalah salah seorang filsuf postmodern terkemuka. Dia sebenarnya mengungkapkan istilah postmodern itu ketika dia misalnya memberi kuliah di Amerika. Dan teman-teman sekalian, profesor yang saya katakan tadi, dia adalah doktor dari Sorbonne dan mengajar di beberapa universitas di ya terkemuka di Paris ya. Paris 8, Paris 10, kemudian beberapa universitas lain. Tapi yang luar biasa itu sebenarnya adalah beliau ini juga mengajar di beberapa universitas, jadi profesor beberapa universitas di Amerika Serikat seperti Universitas California, Universitas Yale, dan beberapa universitas lain. Dan dia sebenarnya menggunakan istilah postmodern itu dalam kuliah-kuliahnya di Amerika tersebut. Teman-teman sekalian, jadi saya katakan tadi, pemikiran Freud tentang itu dikembangkan
atau diperluas lagi oleh pemikiran François Lyotard, profesor dari Prancis ini. Dan sebenarnya pada pemikiran François Lyotard itu hasrat itu bukan hanya berkaitan dengan misalnya hasrat yang sifatnya seksual, tetapi dia mengatakan hasrat dalam berbagai macam hal. Sebenarnya saya mencoba untuk menjelaskan di dalam kuliah, tapi mungkin tidak dalam kuliah ini, paling tidak dalam dua model hasrat itu. Yang pertama adalah yang saya sebut tadi dengan libidinal ekonomi, hasrat luar biasa, irasionalitas, hasrat untuk memiliki segala macam di luar ya rasionalitas kita secara ekonomi, dan itu disebut dengan libidinal ekonomi. Tapi ada juga misalnya hasrat politik, yaitu hasrat untuk berkuasa. Jadi misalnya hasrat untuk berkuasa itu sekarang juga kita lihat bagaimana misalnya luar biasanya dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya misalnya korupsi yang sampai misalnya 271 triliun atau misalnya 300 triliun. Itu sebenarnya adalah hasrat yang benar-benar irasional. Coba bayangkan misalnya, kalau sebelumnya misalnya ada ya beberapa korupsi yang misalnya belasan triliun, itu mungkin kita anggap sebagai misalnya hal yang kecil. Tapi kalau sudah ya dihadapkan maksudnya dengan korupsi yang sampai 271 triliun, ya 300 triliun, itu sebenarnya adalah hasrat yang luar biasa, yang benar-benar irasional, sehingga misalnya yang koruptor itu misalnya bisa memberikan hadiah anaknya yang baru lahir itu misalnya dengan pesawat jet, dengan memulai mobil mewah sekian banyak, dan seterusnya. Dan kemudian juga misalnya itu melibatkan banyak sekali para selebriti yang juga senang sekali untuk menunjukkan kemewahannya di tengah-tengah masyarakat kita yang sebagian besar masih sangat miskin. Teman-teman sekalian, jadi saya katakan tadi bahwa kita mencoba untuk menjelaskan pada pemikiran ini tentang libido. Ingat, jadi dalam pemikiran Freud, libido yang lebih cenderung misalnya pada permasalahan hasrat seksualitas. Pada pemikiran François Lyotard, itu justru diperluasnya ke berbagai macam bidang hasrat itu. Dan ingat, kalau misalnya dalam kuliah ini kita lebih banyak, atau dalam diskusi ini lebih banyak bicara tentang libido, tentang hasrat irasional, tapi ada konsep yang dikemukakan oleh Freud tentang ego dan superego. Freud sebenarnya menjelaskan tentang apa yang disebut dengan rasionalitas, ego. Jadi bertindak sesuatu itu dengan menggunakan rasionalitas, tetapi juga ada juga misalnya ya bentuk kesadaran lain yang disebut sebenarnya memang bawah sadar, yang disebut dengan superego, ya etik, ya rasionalitas yang didasarkan atas sikap bijaksana atau ya etik. Dan sekarang kita lebih banyak membicarakan tentang permasalahan irasionalitas yang berkembang di tengah masyarakat kita sekarang, yaitu hasrat yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah hasrat yang sifatnya misalnya pada ekonomi, di bidang ekonomi. Yang kedua adalah hasrat yang disebut misalnya dengan hasrat atau libido politik, dan ini misalnya bisa kita lihat pada bagaimana mulai dari awal munculnya misalnya pemilu kemarin, ya pelanggaran misalnya peraturan cawe-cawe dan segala macam itu adalah bentuk ya yang luar biasa dari hasrat untuk berpolitik, mewariskan kekuasaan pada keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman sekalian, pada pikiran ini tadi kita katakan misalnya pada pemikiran François Lyotard, ini menjelaskan tentang apa yang kita sebut dengan hasrat atau libido ekonomi. Tadi dikemukakan bahwa François Lyotard ini adalah tokoh postmodern. Dia mengemukakan banyak sebenarnya bukunya, tapi paling tidak saya singgung di sini adalah dua buku. Yang pertama, Postmodern Condition, ini diterbitkan pada tahun 1979, dan yang kedua ini adalah libidinal ekonomi, dan ini yang sekarang libidinal ekonomi yang kita bicarakan menjadi teori ya yang kita gunakan untuk menjelaskan tentang permasalahan bagaimana misalnya korupsi itu di Indonesia, yang sekarang saya sebut dia sebagai suatu bentuk apa yang kita sebut tadi dengan kesadaran yang sifatnya irasional. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan misalnya Freud itu menggunakan konsep yang kita sebut dengan libido, libidinal ekonomik, dan dia sebenarnya mencoba untuk menjelaskan yang dimaksud dengan libidinal ekonomik yang dikemukakan pada buku Libidinal Ekonomi itu yang diterbitkan pada tahun 1974. Itu sebenarnya dia mencoba untuk melakukan kritik ya. Yang pertama kita ingat bahwa François Lyotard ini memang terkenal sekali dengan apa yang kita sebut pemikirannya dengan metode dekonstruksi yang berasal misalnya dengan juga sebenarnya itu dari metode Derrida temannya. Tapi dia juga sebenarnya mau mencoba untuk melakukan dekonstruksi terhadap pemikiran tradisional, ekonomik tradisional, dan membukakan konsep yang kita sebut tadi dengan
libidinal ekonomi. Yang kedua juga sebenarnya dia mau mencoba untuk menjelaskan apa yang disebut dengan sebagai energi libido itu yang menjadi sekarang atau banyak sekali digunakan sebagai hasrat untuk memenuhi hasrat keinginan dalam ekonomi yang irasional, dan kemudian juga dikatakan ekonomi sebagai mesin. Jadi mesin libidinal itu adalah yang jadi mesinnya adalah apa yang disebut dengan hasrat untuk berkuasa, dan itu jelas sekali. Misalnya sekarang kita lihat bagaimana keinginan untuk melakukan korupsi misalnya, kemudian misalnya menguasai tanah atau misalnya berbagai macam sumber daya alam secara ilegal. Kemudian juga misalnya dikatakan dia adalah mencoba untuk melakukan pemikiran libido itu pada pemikiran-pemikiran yang berimplikasi sebenarnya pada masyarakat secara luas. Teman-teman sekalian, jadi kita misalnya mencoba untuk menemukan bagaimana misalnya pada pemikiran François Lyotard ini dia mencoba menggunakan konsep-konsep libido itu secara luas, dan sekarang misalnya kita mencoba menjelaskan itu bagaimana misalnya kecenderungan itu di dalam ekonomi, dan mudah-mudahan untuk lanjutnya sebenarnya kita coba akan menjelaskan itu bagaimana misalnya dengan hasrat yang kita sebut tadi dengan libidinal politik. Teman-teman sekalian, saya sengaja sebenarnya ternyuh ya begitu saya lihat sekarang kondisi sekarang ini. Lalu saya benar-benar ingat tentang pemikiran François Lyotard yang memang juga ada di dalam buku saya tentang François Lyotard itu dan beberapa pemikir postmodern, karena sewaktu saya jadi dosen di kajian filsafat, dia studi filsafat di UI, malah pernah jadi ketua program S1, kemudian S2, dan kemudian ya juga misalnya ketua program doktor di filsafat. Tema-tema tentang pemikiran-pemikiran itu sebenarnya sekitar bukan lebih hampir 20 tahun yang lalu itu sudah menjadi pembahasan biasa dalam kuliah-kuliah filsafat, dan sekarang muncul kembali dengan munculnya apa yang kita sebut tadi dengan fenomena libidinal ekonomi dan libidinal politik. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan teman-teman sekalian bisa mencari dan mengikuti perkembangan itu melalui dunia virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.